ikan merupakan produk pangan yang tergolong perishable atau mudah rusak dikarenakan banyaknya enzim yang aktif sesaat setelah ikan mati. Penanganan ikan yang tidak tepat akan menyebabkan ikan mengalami pembusukan dalam waktu yang cepat. Ikan merupakan komoditas yang banyak diminati oleh konsumen baik domestik maupun mancanegara. Ikan kakap merah Lutjanus sanguineus yang sering dikenal dengan red snapper merupakan salah satu jenis ikan air laut yang cukup banyak di Indonesia. Ikan ini memiliki ciri khas yaitu daging yang tebal dan berwarna putih serta mengandung protein yang tinggi sehingga ikan ini banyak diminati masyarakat. Menurut Ardiani 2014, filet ikan menurut Suparno 1992 adalah bagian daging yang diperoleh dengan penyayatan ikan utuh sepanjang tulang belakang dimulai dari belakang kepala hingga mendekati bagian ekor, dan pembekuan ikan merupakan salah satu cara memperlambat terjadinya proses penurunan mutu baik secara autolisis, bakteriologis, atau oksidasi dengan suhu dingin. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan filet ikan kakap merah yang diterapkan pada perusahaan pembekuan filet ikan kakap. Proses pertama yaitu penerimaan bahan baku, di mana bahan baku yang diterima di unit pengolahan diuji secara organoleptik untuk mengetahui mutunya, kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui beratnya. Bahan baku kemudian ditangani secara hati-hati, cepat, cermat, dan saniter dengan suhu pusat produk maksimal 5 derajat Celcius. Potensi bahaya pada tahap ini adalah kontaminasi bakteri patogen, mutu bahan baku kurang baik, ukuran dan jenis tidak sesuai. Tahap selanjutnya yaitu pencucian pertama, di mana ikan dicuci dengan air yang bersih dan dingin. Tujuannya mendapatkan ikan yang bersih dari kotoran yang menempel pada ikan. Potensi bahaya pada tahap ini adalah kemunduran mutu dan kontaminasi bakteri patogen. Selanjutnya yaitu grading dan size atau sortir, di mana pada proses sortir ini perlu dilakukannya untuk memperoleh keseragaman bahan baku yang digunakan, baik untuk tingkat kesegaran, ukuran, jenis, mutunya, dan ikan disortasi berdasarkan jenis, mutu, dan ukurannya. Saat sortasi dan grading, ikan ditempatkan dalam meja penampungan yang terbuat dari stainless steel serta dilengkapi dengan saluran pembuangan air. Menurut Suseno 2008. Sedangkan menurut Hadi Wiyaoto 1993, tujuan tahapan sortasi adalah memisahkan besar kecilnya ikan, jenis-jenis ikan segar maupun yang tidak segar. Hal ini dikerjakan untuk memperoleh mutu ikan yang sesuai dengan standar. Proses selanjutnya yaitu pencucian kedua. Pencucian dua ini bertujuan untuk melarutkan lendir, sisa darah, kotoran yang menempel pada tubuh ikan dan sisik. Suhu air yang digunakan tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Pada pencucian ini dilakukan di atas meja filet menggunakan baskom dan menggunakan air bersih serta diberi air atau es curai dalam wadah atau baskom menurut Suseno 2008. Selanjutnya yaitu removing scales, penyiangan, di mana dilakukan di atas meja stainless steel yang dilapisi talenan bagian atas meja tersebut. Penyisikan dilakukan sebersih mungkin dengan menggunakan alat penyiangan yang terbuat dari stainless steel. Sebelum dilakukan penyiangan, ikan ditumpuk di atas meja. Penyisikan dengan diberi es curai untuk mempertahankan sistem rantai dingin. Penyisikan dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu pencucian 3, di mana pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada ikan akibat penyisikan dan kotoran yang menempel pada ikan. Oleh karena itu diperlukan pencucian kembali, menurut Hadi Wiyoto 1993. Selanjutnya yaitu filleting, di mana Moljanto 1992 menyatakan bahwa cara membuat filet ikan adalah dengan cara dibaringkan sejajar atau menyudut dengan tepi meja, kemudian iris dagingnya dengan pisau khusus. Usahakan agar sebanyak mungkin daging di bagian isi terambil dan sedikit mungkin tertinggal pada kerangka ikan, dan jangan sampai
terikut duri, sirip, dinding, perut maupun isi perut lainnya. Jika menginginkan filet ikan tanpa kulit skinless, setelah pengerjaan di atas selesai, kulit ikan dibuang. Selanjutnya yaitu trimming atau penghilangan duri dan perapian, di mana perapian adalah suatu perlakuan untuk merapikan daging yang sudah disayat atau filet. Dan perapian juga merupakan suatu perlakuan untuk merapikan daging yang sudah disayat atau filet yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh bagian perut, daging merah, dan bagian yang terpotong tidak rapi, menurut Suseno 2008. Pin bone out itu merupakan pengecekan kembali setelah proses perapiannya. Selanjutnya yaitu baking atau proses pengemasan, di mana bahan pengemas yang digunakan pada umumnya yaitu berupa karton. Sebelum filet ikan kakap beku dikemas dalam karton, biasa dikemas dulu dengan plastik, menurut Hadiwiyoto 1993. Menurut Haryadi 1994, kemasan produk terdiri dari 3 kemasan, yaitu kemasan primer berupa plastik polybag, kemasan sekunder berupa inner karton, dan kemasan tersier berupa master karton. Purwaningsih 1995. Vacuum bag. Melakukan proses vacuum bag itu merupakan suatu metode pembuatan spesimen komposit dengan cara pengepresan menggunakan kantong kedap udara untuk menekan suatu laminasi dari scallop fiber dan lapisan lainnya pada cetakan sampai lapisan menyatu sebagai suatu bahan komposit struktural. Selanjutnya yaitu ultraviolet, di mana perlu suatu inovasi dengan menggunakan bantuan lampu sinar ultraviolet yang dapat mempertahankan kualitas dari filet ikan kakap tersebut. Selanjutnya yaitu konvektor untuk menuju IKF mekanis, di mana ada penyalur untuk menuju ke mesin IKF-nya. Proses selanjutnya yaitu freezing proses, di mana filet ikan dibekukan dengan metode pembekuan cepat hingga suhu pusat ikan mencapai maksimal 108 maksimal minus 18 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu frozen product to size, yaitu untuk membedakan size atau ukuran-ukurannya. Selanjutnya menentukan size-nya. Setelah itu proses pengemasan, di mana fungsi kemasan adalah melindungi produk dari pencemaran yang berasal dari luar, melindungi produk dari kerusakan fisik seperti geseran, getaran atau benturan, mempermudah transportasi dan distribusi, serta memperindah penampilan produk untuk keperluan promosi, menurut Purwaningsih 1995. Selanjutnya ada penyimpanan, di mana penyimpanan filet ikan beku harus dalam gudang beku seperti cold storage dengan suhu minus 25 derajat Celcius dan fluktuasi kurang lebih 20 derajat Celcius. Penataan produk dalam gudang beku diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan sirkulasi udara dapat merata dan memudahkan pembongkaran. Nah, fasilitas dalam perusahaan ini ada cold storage minus 30 derajat, ada RO water treatment system, ada ozonized water treatment, dan ada laboratorium untuk pengujian ikan kakap tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.